Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan belajar buku teks tematik terpadu 3A untuk siswa kelas 3 SD semester 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ya. Ini di tema 1. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Baiklah, setelah kita berdoa, mari kita buka halaman 34 ya. Pada video ini kita akan kerjakan bersama-sama soal ayo berlatih pada halaman 34 dan sekalian pada ayo berlatih halaman 37 ya. Nah, jadi untuk pembelajaran tema 1 subtema 1 kita sudah hampir selesai ya. Pada esok hari kita akan lanjutkan pada subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia. Baiklah, mari kita langsung saja kerjakan soal ayo berlatih pada halaman 34. Tulislah kembali ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini ada sebuah peta konsep ya, ciri-ciri makhluk hidup. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tuliskan 5 ciri makhluk hidup. Baik, kita mulai dari yang paling atas ya. Kalian boleh mulai dari mana saja ya. Ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita pelajari, yang pertama adalah makhluk hidup membutuhkan makanan ya. Makhluk hidup membutuhkan makanan. Nah, semua makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan ini membutuhkan makanan. Kemudian ciri yang kedua adalah makhluk hidup bergerak ya. Nah, bergerak itu sendiri ada yang berpindah tempat dan tidak berpindah tempat. Contoh makhluk hidup yang bergerak dengan berpindah tempat adalah manusia dan hewan. Sedangkan makhluk hidup yang bergerak tidak berpindah tempat adalah tumbuhan ya. Kemarin juga sudah kita pelajari berbagai macam cara gerak dan alat gerak makhluk hidup ya. Baik, ciri yang ketiga adalah bernapas ya. Semua makhluk hidup bernapas, manusia, hewan, dan tumbuhan semuanya bernapas. Alat-alat pernapasan makhluk hidup ada banyak sekali ya. Ada yang bernapas dengan paru-paru ya, seperti pada manusia. Kemudian pada hewan mamalia itu menggunakan paru-paru bernapasnya. Ada hewan yang bernapas dengan sistem trakea seperti belalang, kemudian kupu-kupu ya, atau pada serangga. Kemudian ada yang bernapas dengan insang, yaitu ikan ya. Ada juga yang bernapas dengan pundi-pundi udara atau kantung udara pada burung ya. Ada juga makhluk hidup yang bernapas dengan menggunakan permukaan kulitnya. Baik, kita lanjutkan ke ciri-ciri makhluk hidup yang keempat, yaitu makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya. Artinya tumbuh dan berkembang ya. Kita tulis saja tumbuh dan berkembang. Oke. Tumbuh artinya bertambah berat, bertambah tinggi, tambah besar ya. Sedangkan berkembang itu bertambahnya kemampuan ya. Oke, kemudian ciri yang kelima adalah makhluk hidup berkembang biak. Berkembang biak. Berkembang biak itu artinya memiliki keturunan ya, atau bertambah banyak. Nah, makhluk hidup ada yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur ya. Kalau yang bertelur, hewan yang bertelur disebut ovipar, sedangkan hewan yang melahirkan atau yang beranak disebut vivipar. Sementara itu untuk tumbuhan atau tanaman itu perkembangbiakannya ada dua cara ya, yaitu perkembangbiakan alami dan yang kedua adalah perkembangbiakan buatan. Nah, yang dimaksud alami apa? Yaitu berkembang biak
dengan sendirinya ya dari bagian tubuhnya seperti bijinya, tunas ya. Kalau yang berkembang biak buatan itu artinya tumbuhan itu berkembang biak dengan bantuan manusia. Nah, selain 5 ciri makhluk hidup ini ada lagi satu ya sebenarnya, yaitu makhluk hidup menanggapi rangsang atau peka terhadap rangsangan. Nah, rangsangan itu sendiri ada yang berupa cahaya, ada yang berupa sentuhan, dan ada juga rangsang yang berupa suhu ya, atau panas dan dinginnya udara ya, suhu udara. Baik, kita lanjutkan ke halaman 37 ya. Ini ayo berlatih pada soal matematika. Kita baca terlebih dahulu petunjuknya. Made memiliki hewan peliharaan kelinci. Ayah Made sering menasihati bahwa rasa syukur kepada Tuhan dapat ditunjukkan dengan merawat hewan peliharaan dengan baik. Made ingat saat ingin memiliki hewan peliharaan, ayah akan membelikan satu hewan dari 3 hewan yang diminta Made. Made diminta memilih dengan cara mengerjakan satu soal penjumlahan berikut. Nah, petunjuknya adalah ini. Jika hasil penjumlahan sama dengan 9.888, Made akan mendapatkan hewan ini ya, berupa kelinci berarti ya. Jika hasil penjumlahan lebih dari 9.888, Made mendapatkan kucing. Ini gambarnya. Dan jika hasil penjumlahan kurang dari 9.888, Made akan mendapatkan ikan. Ya, ini gambarnya. Nah, sekarang bantulah Made menghitung penjumlahan berikut. Tulis pula hewan yang didapat Made. Oke, untuk yang pertama, yang paling kiri ya, kita jumlahkan satuannya terlebih dahulu. 6 ditambah 1 itu sama dengan 7. 9 tambah 0 sama dengan 9. 3 tambah 6 sama dengan 9. Dan 6 tambah 3 sama dengan 9. 9.997. Berarti 9.900 ini berarti lebih besar ya, atau lebih dari 9.888 ya, berarti akan mendapatkan kucing ya kalau jumlahnya adalah 9.997 ini. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang kedua atau yang tengah. 6 ditambah 2 sama dengan 8. 6 tambah 2 sama dengan 8. 6 tambah 2 sama dengan 8 lagi. Dan 6 tambah 3 sama dengan 9. 9.888. Berarti jika hasil penjumlahan sama dengan, nah ini ya, berarti pada soal yang kedua Made akan mendapatkan kelinci ya. Oke, sekarang yang ketiga ini pasti yang ikan ya. Oke, 9 tambah 0 sama dengan 9. 2 tambah 7 sama dengan 9. 1 tambah 6 sama dengan 7. Dan 7 tambah 1 sama dengan 8. 8.799. Artinya penjumlahannya adalah kurang dari 9.888 ya. Oke, pada penjumlahan yang ketiga atau yang terakhir Made akan mendapatkan ikan. Demikianlah siswa-siswi kelas 3 yang berbahagia, kita sudah selesai mengerjakan soal latihan pada halaman 34 dan 37. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa berdoa setelah selesai belajar. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.